Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Melani dari 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan teknik kultur jaringan. Saya di sini akan mengambil satu contoh dari tanaman wortel. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud kultur jaringan? Kultur jaringan adalah sebuah teknik menumbuhkan dan memperbanyak sel jaringan dan organ pada pertumbuhan secara aseptik dalam lingkungan yang terkontrol secara in vitro. Adapun tujuan dari teknik kultur jaringan yaitu untuk memperbanyak tanaman dengan memanfaatkan bagian vegetatif tanaman. Apa aja sih tahapan-tahapan kultur jaringan? Yang pertama, ada pembuatan media, yang kedua, analisasi, yang ketiga, sterilisasi, yang keempat, multiplikasi, kelima, pengakaran, dan yang keenam, aklimatisasi. Yang pertama, ada pembuatan media. Siapkan media seperti garam, mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, siapkan juga bahan tambahan seperti agar dan gula. Dan di sini saya akan mengambil satu contoh dari tanaman wortel. Siapkan 2 buah wortel. Yang kedua, analisasi. Proses analisasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang nantinya akan dikulturkan. Biasanya yang diambil sebagian eksplan adalah bagian tunas. Dari satu buah wortel akan dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, yang akan kita ambil adalah bagian tunas, seperti ini. Tahapan ketiga yaitu sterilisasi. Sterilisasi dilakukan di tempat yang steril, guna memaksimalkan proses kultur jaringan ini. Seperti ini. Selain medium harus steril, teknisi pun harus dalam kondisi steril. Yang keempat yaitu multiplikasi. Proses multiplikasi dilakukan dengan cara memperbanyak calon tanaman dengan cara menanam eksplan ke dalam media. Hasil dari multiplikasi ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah wortel dibagi dan diambil bagian tunasnya, lalu disimpan pada tempat yang kedap udara, lalu diisi air sedikit dan masukkan tunas tersebut dan tutup hingga rapat. Yang kelima, pengakaran. Proses pengakaran menunjukkan apakah eksplan menghasilkan akar atau tidak. Jika akar muncul, artinya proses kultur jaringan ini berjalan baik. Nah, di sini kita bisa lihat tunas tersebut sudah tumbuh akar. Dan yang terakhir, aklimatisasi. Pada tahapan ini, eksplan akan dipindahkan keluar, yakni ditanam ke media tanah. Setelah itu, tanaman akan tumbuh seperti biasa pada umumnya. Nah, di sini kita bisa memindahkan tanaman wortel kita ke media tanah. Masalah-masalah yang mungkin timbul dalam kultur jaringan, yaitu ada 3. Yang pertama, kontaminasi, yang kedua, pencoklatan, yang ketiga, vitrifikasi. Yang pertama ada kontaminasi. Kontaminasi adalah gangguan yang sangat umum terjadi dalam kegiatan kultur jaringan. Fenomena kontaminasi sangat beragam, dapat dilihat dari jenis kontaminasinya, yaitu seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Yang kedua ada pencoklatan. Pencoklatan atau browning adalah suatu keadaan di mana muncul warna coklat atau hitam yang menyebabkan tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada eksplan. Pencoklatan umumnya merupakan tanda akan adanya kemunduran fisiologi eksplan. Biasanya eksplan akan mati. Yang ketiga, vitrifikasi. Biasanya ditandai dengan A. Terjadinya pertumbuhan yang tidak normal, B. Tanaman yang dihasilkan pendek atau tidak normal, C. Pertumbuhan batang cenderung ke arah pembesaran diameter, D. Tanaman utuhnya menjadi sangat turgescent, E. Daunnya tidak memiliki jaringan palisade, kelebihan dan kekurangan kultur jaringan. Lalu ada kelebihan dari teknik kultur jaringan adalah yang pertama bisa mengembangbiakan tanaman dalam jumlah banyak namun waktu yang singkat. Yang kedua, tanaman baru bisa bersifat unggul. Yang ketiga, hasil dari kultur jaringan tidak terbatas. Yang keempat, bibit terhindar dari hama. Yang kelima, pengadaan bibit tidak tergantung pada musim. Meskipun begitu, teknologi tersebut pun memiliki beberapa kelemahan, yaitu kekurangan dari teknik kultur jaringan adalah yang pertama, biaya cukup besar. Yang kedua, teknik kultur jaringan termasuk sulit. Yang ketiga, harus ada keahlian untuk melakukannya. Yang keempat, produk yang dihasilkan lemah di bagian akar. Mungkin dicukupkan sekian materi yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.